Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta. Seyogianya pada hari ini kita masih melakukan ibadah di gereja, yaitu perayaan Pentakosta yang kedua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus di Korintus menyampaikan kepada kita inti pembicaraannya, yaitu bahwa ia tidak mau menunjukkan pengetahuan apapun selain tentang Yesus. Ia juga tidak mau memberitakan apa-apa atau mencari tahu tentang apapun selain tentang Yesus Kristus. Sangat jelas dikatakan, Dia yang disalibkan. Ungkapan itu sungguh ekstrim, mengingat konteks kota Korintus sebagai kota pelabuhan, pusat budaya, serta berbagai kegiatan religius. Jelas tidak mudah melayani di sana. Jika sekarang kita melayani kaum intelektual, bukankah seharusnya memiliki bobot dan mampu tampil meyakinkan secara intelektual juga? Jika pewartaan atau pelayanan kita tidak mengandung argumentasi intelektual, siapakah yang mau mendengar kita? Jika kita ingin mencapai orang berpangkat atau para pesohor, tetapi kita tidak selevel mereka, bagaimanakah kita dapat mengharapkan sambutan? Begitulah logika manusia mendorong kita untuk menyesuaikan diri sebisa mungkin setara dengan orang yang ingin kita ajak berrelasi. Tetapi di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, bagaimana cara Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus?
Dia tidak berniat tampil seperti ahli pidato ulung atau filsuf yang bijak. Dia juga tidak mau dipengaruhi dengan pikiran mereka yang penuh dengan kata-kata yang berbunga-bunga dan suka memamerkan kehebatan bernalar dan berpengetahuan serta keterampilan yang luar biasa. Dia tidak berusaha memukau telinga orang dengan susunan kalimat yang indah dan ungkapan-ungkapan yang elok, atau menyukakan hati dengan memuaskan hayalan pendengar dengan berbagai gagasan yang tinggi dan muluk-muluk. Demikian pula khotbah ataupun hikmat yang diajarkan tidak dibumbui dengan kepandaian manusia. Karena itu perlu kita renungkan, hikmat ilahi tidak perlu ditambah-tambahi dengan hiasan-hiasan manusia seperti itu. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus memberitakan suatu pewahyuan ilahi, tidak suka menyombongkan diri. Ia tidak meninggikan diri dengan congkak seperti orang-orang yang menentang dia. Paulus melakukan tugasnya dengan sangat rendah hati, penuh perhatian dan kepedulian. Paulus bersikap sangat rendah di tengah-tengah jemaatnya. Ia tidak menjadi sombong dengan segala kehormatan dan kuasa yang dianugerahkan kepadanya, tetapi justru berusaha supaya tetap setia dan waspada, agar jangan sampai ia menyalahgunakan kepercayaan. Perhatikanlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa rasa takut dan gentar yang dialami oleh para pelayan yang setia, yang menyala-nyala terhadap jiwa-jiwa dengan gairah yang ilahi. Rasa takut dan gentar ini disebabkan oleh mereka memang mengaku diri mereka lemah. Mereka tahu betapa tidak mampunya mereka, karena itulah mereka sangat takut. Namun meskipun Rasul Paulus bersikap rendah hati dengan penuh perhatian, ia berbicara dengan penuh kuasa dan keyakinan akan kuasa Roh Kudus. Paulus memberitakan kebenaran tentang Kristus apa adanya dengan kata-kata yang sangat sederhana. Paulus menjabarkan ajaran tersebut sebagaimana Roh Kudus menyampaikannya dan membiarkan supaya Roh melalui pekerjaannya secara lahiriah dalam rupa tanda-tanda dan mujizat, dan melalui pengaruhnya secara batiniah terhadap hati manusia, menunjukkan kebenaran ajaran itu dan membuat ajaran itu diterima. Rasul Paulus menyebutkan apa tujuannya memberitakan Kristus yang disalibkan. Dikatakan pada ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Karena itu tujuan Apostel Paulus adalah supaya mereka tidak ditarik oleh berbagai dorongan manusia atau dimenangkan oleh penjelasan manusia, supaya jangan orang mengatakan bahwa mereka menjadi Kristen karena pidato yang fasih atau pikiran manusia. Sebaliknya, bila tidak ada hal lain lagi yang diberitakan selain Kristus yang disampaikan di salib itu, dengan jelas apa adanya, maka keberhasilan pastilah diperoleh bukan karena hikmat manusia, melainkan karena pekerjaan dan bukti ilahi.
Injil diberitakan sedemikian rupa seperti ini supaya Allah dapat tampak dan dimuliakan dalam segala sesuatu. Rasul Paulus mengingatkan orang Korintus bahwa ia menyampaikan Injil kepada mereka secara sederhana, bahwa ia telah menyampaikan kepada mereka suatu harta berupa hikmat yang paling benar dan paling luhur. Hikmat tersebut melebihi apa yang pernah didapat oleh kaum terpelajar sekalipun, dan tidak akan pernah dapat memasuki hati manusia sekiranya firman itu tidak diwahyukan. Selain itu, hikmat tersebut juga tidak akan dapat diterima dan berguna untuk mendatangkan keselamatan, kecuali melalui terang dan pengaruh dari Roh yang menyingkapkannya. Karena itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita, bahwa turunnya Roh Kudus berkuasa menyingkapkan seluruh firman Allah dan seluruh karya Yesus yang dituliskannya di dalam hati kita masing-masing. Roh Kuduslah yang membuat firman itu berkarya, firman itu berbuah, dan firman itu hidup di dalam hati kita, sehingga kita menjadi percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.